Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi tawadda'a kulli syai'in li'rahmatihi wa dhalla kulli syai'in li'izzatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'a syari'atahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang Allah Ta'ala muliakan. Khatib senantiasa berwasiat, mengajak, mengingatkan agar mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan hakikat takwa sesungguhnya, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, bersyukur atas nikmatnya, bersabar atas balaknya, dan hanya berserah diri kepada Allah. Semua itu daripada ciri-ciri hamba Allah Ta'ala yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang Allah Ta'ala muliakan. Sesungguhnya kehidupan dunia merupakan kehidupan sementara. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Hiduplah engkau di dunia seakan-akan engkau seorang yang terasingkan, atau seakan-akan engkau adalah orang yang sedang berkelana, musafir. Maknanya adalah dunia ini bukan tempat tinggal kita, dunia ini bukan tempat kembali kita, akan tetapi akhiratlah tempat kembali kita, akhiratlah tempat kita nanti. Yang mana kebahagiaan dunia sementara, sementara kebahagiaan akhirat selama-lamanya. Maka karena itu Allah Ta'ala juga mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikan apa persiapan untuk hari esok. Itu yang dimaksud adalah kematianmu. Apa yang kita sudah persiapkan untuk kematian kita. Karena sesungguhnya kematian itu adalah awal manazil fil akhirah, rumah pertama kali kelak di akhirat. Setelah itu kita akan melewati banyak alam. Di situ kita akan melewati alam mahsyar, alam mizan, alam hisab, alam sirat. Barulah kita berjumpa dengan namanya surga dan neraka. Dan Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, ma qaddamat lighad, apa yang sudah engkau persiapkan untuk esok hari itu kematian. Maka di dalam kitab Mughasyafatul Qulub dikatakan makna daripada ma qaddamat lighad, idzan tasaddaqu wa'malu bis ta'ah fa innahu tajidu fil akhirah. Kalau begitu hendaknya kalian melakukan sedekah, juga kalian melakukan amal saleh, yang mana kalian akan mendapatkan itu kelak di akhirat, yang mana itu adalah merupakan bekal kalian kelak di akhirat, yang akan menolong kita kelak di akhirat. Tasaddaqu, adapun sedekah, Rasulullah SAW memilih di antara amalan yang terbaik untuk menolong kita. Bagaimana orang bernaung dengan sedekahnya, mulai dari alam kubur dia bernaung dengan sedekahnya, menjadikan kuburannya menjadi lapang. Setelah di akhirat, di padang mahsyar, mereka juga bernaung dengan sedekahnya. Kelak di alam mizan, mereka juga bernaung dengan sedekahnya. Kelak di alam hisab, mereka bernaung dengan sedekahnya. Kelak di alam sirat juga mereka bernaung dengan sedekahnya.
Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamr." Cegahlah api neraka sekalipun itu dengan segigit kurma. Maknanya adalah kalau segigit kurma saja bisa menghalangi kita daripada panasnya api neraka, bagaimana dengan sedekah yang lebih banyak lagi? Tentu akan menghindarkan kita daripada murkanya Allah. Dan sedekah dibagi menjadi dua. Ada sedekah mauquf, ada sedekah jariyah. Sedekah yang terhenti, ada yang sedekah terus mengalir kebaikannya kepada orang yang bersedekah. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Sab'un yajri ajruhun wa huwa bi qabri ba'da mauti." Ada 7 kebaikan, 7 kelompok yang mengalir kebaikan kepada mereka sementara mereka sudah dikubur setelah kematian mereka. Yang pertama, man 'allama 'ilman, siapa yang mengajarkan ilmu yang manfaat. Orang yang mengajarkan ilmu manfaat dia dikubur, akan tetapi ilmu yang dia ajarkan bermanfaat bagi yang hidup, mengalir kebaikan-kebaikan kepadanya sekalipun dia sudah dikubur. Kemudian yang kedua, man ajriya nahran, siapa yang mengalirkan sungai. Dia buat sungai, kemudian sungai itu mengalir melewati perkampungan, melewati kebun-kebun, persawahan dan lain sebagainya. Orang yang mengalirkan sungai sudah meninggal dunia, akan tetapi kebaikannya terus mengalir kepadanya, sebab karena semasa hidupnya dia pernah mengalirkan sungai. Kemudian yang kedua, man hafara, yang ketiga, man hafara bi'ran, siapa yang menggali sumur. Dia buat sumur, dia meninggal, akan tetapi sumurnya memberikan manfaat kepada yang hidup, maka kebaikan terus mengalir kepadanya sekalipun dia sudah dikubur. Kemudian yang berikutnya, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid. Dia bangun masjid. Orang yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, akan tetapi masjidnya tetap berdiri. Banyak orang yang sholat di sana, banyak orang yang baca Al-Quran di sana, banyak orang yang mengadakan kajian di sana, maka mengalir kebaikan kepadanya sekalipun dia sudah meninggal dunia. Dan yang berikutnya, man gharasa nakhlan, siapa yang menanam pohon. Pohon yang dia pernah tanam itu memberikan kebaikan kepada yang hidup, bahkan kepada hewan. Orang yang meninggal yang sementara dia pernah menanam pohon, mengalir kebaikan kepadanya. Dan yang berikutnya, man warasa mushafan, siapa yang mewariskan mushaf. Dia beli mushaf, dia letakkan di masjid, dibaca oleh orang yang hidup, sementara orang yang mewariskan tadi, mewakafkan mushaf tadi sudah meninggal dunia, akan tetapi kebaikan terus mengalir kepadanya. Dan yang terakhir, taraka waladan wa huwa yad'u lahu, siapa yang meninggalkan anak, yang anak tadi tidak henti-hentinya mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Maka karena itu saudaraku, mesti kita perhatikan amalan-amalan yang akan menolong kita setelah kita mati. Baik kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semasa hidup, ataupun kebaikan-kebaikan yang mengalir kebaikan itu kepada kita setelah kita meninggal dunia. Dan itu kita persiapkan. Pada dasarnya Allah Ta'ala perintahkan, wal tunzur ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menghabarkan semua apa yang kita perbuat semasa di dunia. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, maka ketahuilah malaikat, raqib dan atid, langit dan bumi, siang dan malam, bahkan anggota tubuh kita menyaksikan apa yang sudah kita lakukan. Dan di saat di pengadilan Allah, kebaikan kita dipertontonkan di hadapan Allah, di hadapan seluruh makhluk. Tentu di saat itu bahagialah kita. Akan tetapi sungguh celaka kalau kita melakukan keburukan kita disaksikan malaikat, disaksikan langit dan bumi, siang dan malam. Bahkan anggota tubuh kita pun memberikan kesaksian kalau kita pernah melakukan keburukan. Dan di saat itu keburukan kita diumumkan di hadapan Allah, di hadapan seluruh makhluk. Dan ketika itu kita merasa malu, kita merasa menyesal dengan apa yang telah kita lakukan. Maka karena itu saudaraku, ketika kita ingin melakukan sesuatu, pikirkan sesungguhnya ada yang menyaksikan, dan kebaikan yang kita lakukan telah ada balasannya, dan begitu juga dengan keburukan yang kita lakukan telah ada balasannya. Innallaha khabirum bima ta'malun.
Maka karena itu khatib berpesan, mari kita melakukan kebaikan-kebaikan yang pada dasarnya kita persiapkan untuk kehidupan yang abadi, yang kekal. Kalau kita bahagia di sana maka bahagia selama-lamanya. Akan tetapi na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Kalau kita sengsara di sana maka kita akan sengsara selamanya. Qala Allah Ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi